Shalom Tiberias. Shalom. Lebih dahsyat lagi, Shalom Tiberias. Shalom. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita mau bersyukur, kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus layak kita sembah, amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan, ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Mari tepuk tangan di atas kepala kita bagi Raja, di atas segala Raja. Mari beri pujian buat nama Yesus. Mari bersyukur buat kasih kebaikan Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepala kita gereja Tiberias. Nyatakan dengan iman percaya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu, Bila hatimu seperti hatiku, dengan hati yang percaya, kaulah saudara dan saudariku. ku tak pandang, Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. mari tunjukkan dan kiri Bapak Ibu dengan Bila iman. hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat setiap kita, amin. Mari bertepuk tangan. Ku tak pandang, Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. ini yang kami mau Bila katakan. hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara. engkaulah saudara dan saudariku. Mari gereja Tiberias, lambaikan tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur buat kasih Tuhan Yesus, amin. Kita bersyukur buat anugerahnya yang menyelamatkan, yang memulihkan, melepaskan setiap kita. Woo! Lebih dahsyat lagi bersyukur. Haleluya. Yang percaya. One, two, one. Di dalam Yesus. Ini syukur kami. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali
Tunjuk kanan kiri Bapak Ibu. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ayo sama-sama lebih sungguh lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. lambaikan tangan dalam Yesus. Yesus, kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus, Haleluya. kita bersaudara. Mari panggil nama Yesus. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, Boleh katakan dalam kita Yesus bersaudara. ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan Bapak Ibu yang bersyukur, amin, haleluya. Yang mengucap syukur buat kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Boleh lebih dahsyat lagi. Kita percaya Tuhan lahir bagi setiap kita, amin. Dia lahir, Dia mengasihi Bapak Ibu sampai selama-lamanya. Tepuk tangan lebih dahsyat. Woo. Mari gereja Tiberias dengan iman percaya. Mari nyatakan 1, 2, 1, 2. Woo. Mari sama-sama gereja Tiberias. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Angkat tangan Bapak Ibu. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Mari nyatakan. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Sang penebus, Sang penebus, Juru Selamat dunia. boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Lebih lagi gereja Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Dia Yesus. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Boleh angkat tangan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Katakan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama
angkat suaramu. Kita akan pujian bersama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami mengucap syukur Tuhan. Sama-sama jemaat Tiberia, satu suara katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Biarlah damai-Mu Tuhan menghampiri umat-Mu yang menyembah. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Kami datang ke tempat ini Tuhan untuk boleh bersama-sama menyembah, bersuka cita di bulan Natal karena Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Mari bersorak-sorak saudara. Wow, wow, yeah. Sama-sama. Hai mari berhibur dan bersukaria, turut semua. Angkat tanganmu sama-sama pandang Tuhan. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Terimalah Tuhan penyembahan kami. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita bernyanyi bersama-sama umat Tuhan. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Biarlah terdengar satu pujian yang dahsyat bagi Engkau Tuhan Yesus. Amin.
Kabar baik dari bulan yang menua, Yesus Kristus telah lahir bersama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian bagi Sang Penebus. Angkat tanganmu bersama-sama gereja Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga. Jangan lelah saudara, tetap bernyanyi bagi Tuhan, bersukalah. Sama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dia akan tanganmu bersama-sama saudara. Termulia Kau Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Muliakan Tuhan. Sekali kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama terus menyembah Tuhan pada pagi siang hari ini. Dan mari bersama-sama kita boleh tenangkan hati. Kita boleh sama-sama bersatu di dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Melalui pimpinan-Mu Roh Kudus, kami boleh bersama-sama Tuhan bersuka cita untuk boleh merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh dahsyat pada pagi siang hari ini. Dalam nyanyian kami Tuhan, dalam pujian kami boleh merasakan lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa, mendatangkan kebaikan, sukacita yang melimpah bagi kami. Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami rindukan untuk terus disembah, dimuliakan. Karena Tuhan teramat baik bagi setiap kami. Dan hari ini hanya dengan pujian Tuhan Yesus kami datang dengan hati yang bersukacita. Kami mau terus mengasihi-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini dari pertama pertengahan pada akhirnya. Biar kuasa-Mu, lawatan-Mu terjadi bagi kami yang menyembah, baik yang secara online maupun juga offline Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang hidup, Allah yang pasti akan menyatakan mujizatnya. Ini kami Tuhan, dengan sukacita kami terus menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Kami buka hati ini Tuhan Yesus, menyadari kebaikan Tuhan yang melimpah. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah
kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu besar Tuhan bagi kami. Hanya Engkau yang termulia Tuhan. Kami sadari sama-sama Gereja Tiberias. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Katakan semuanya Tuhan, karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Katakan ku layak untuk melayani-Mu Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Engkau yang mengucap syukur, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama-sama, angkat tanganmu tinggi bersama-sama saudara. Katakan sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah. Semakin hari Tuhan semakin bertambah dalam hidup ini. Engkau yang menyadari keberkat Tuhan melimpah dalam hidupnya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Katakan besar anugerah-Mu saudara. Besar anugerah-Mu, berlimpah. Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari bersama-sama kita pakai beri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan. Katakan berlimpah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah
Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mulai penyembahan-Mu saudara siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau besar Tuhan, Kau besar Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Hanya nama-Mu Tuhan kami percaya. Hanya kasih-Mu, berkat-Mu yang berlimpah bertambah-tambah Tuhan. Kami terima lewat karunia-Mu Yesus Kristus yang telah lahir. Kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kau besar. Haleluya. Kami percaya. Kami muliakan Engkau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik selama-lamanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas semua anugerah-Mu yang besar, yang berlimpah, yang terus bertambah dalam hidup ini Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tiberias. Katakan sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin bertambah Tuhan. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kembali katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anugerah-Mu yang besar,
Anugerah-Mu yang berlimpah Tuhan kami terima dari Yesus Kristus Tuhan. Allah yang telah lahir, Allah yang memberkati setiap kami. Ini pujian kami, ini syukur kami di dalam nama Yesus yang mengucap syukur sama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama mengucap syukur, kita boleh naikkan pujian, penyembahan kita pada pagi siang hari. Dan terlebih dahulu, sama-sama kita saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Menyambut kelahiran atau kedatangan Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus dalam kesucian, telah diberikan keluarga Yusuf dan Maria, sebuah teladan bagi kita. Ada beberapa catatan kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Marilah kita juga hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kudus adalah bersih dari dosa, bersih dari kemunafikan, bersih dari kejahatan. Dan Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Meskipun apapun yang dituju kita dalam hidup ini, kita kadang-kadang kita mau meraih sesuatu, tapi ternyata kandas misalnya. Mari kita tetap semangat dalam menerima keadaan. Pasti Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita hal yang lebih baik. Dan kemudian Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Allah dan kepada pemerintah. Marilah kita juga jangan melawan pemerintah, tetapi kita taat dan patuh kepada pemerintah. Baik, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Davi Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih. Pada pagi hari ini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Bagaimana Sikap Kita dalam Menyambut Natal. Mau yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur rangkaian acara Natal di daerah-daerah berlangsung meriah dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Pada saat acara Natal di Manado, Pendeta Argo Pariaji berdoa menolak hujan, dan tiba-tiba hujan berhenti dan seluruh jemaat bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia, mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bahkan sampai Natal Gereja Tiberias Indonesia ke daerah-daerah. Biarlah semua jemaat yang merayakan Natal bersama Tiberias diprogramkan berkumpul dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mau yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1-12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20-23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik, sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8-20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik, dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan.
dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya, dan mari sama-sama kita mau diberkati, diajar, diubahkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali sama-sama Bapak Ibu kita boleh satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Buat kasih-Mu yang tanpa batas, tanpa syarat, kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau yang memilih kami lebih dulu, Engkau yang mengasihi kami lebih dulu, dan kami percaya Engkau yang menyelamatkan setiap kami lebih dulu. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Tidak lupa kami juga mengucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami, pakai gereja kami lebih dahsyat lagi. Berkati juga gembala sidang kami yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta Darniati Paria. Jadi pakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Setiap firman disampaikan, mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami, sebab kami percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kami percaya di bulan Natal ini, kami Gereja Tiberias Tuhan Yesus, kami umat-umat-Mu yang merayakan Natal, yang selalu melekat, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami imani, kami terima kado Natal yang terbaik dari Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan pasti terima berkat. Yang butuh jawaban doa pulang dari tempat ini, kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap umatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersyukur, yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Mari datang dengan hati yang mengucap syukur, mari datang dengan hati yang menyembah. Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku muliakan nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu. Panggil namanya Yesus dengan iman percaya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Boleh beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, kita bangkit berdiri lebih lagi, katakan ku muliakan nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu Yesus. Katakan nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Oh, ku agungkan Engkau Tuhan, dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sampaikan firman
Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu Katakan namamu. namamu Sekali lagi, Tiberias. namamu besar dan layak dipuji. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu, terutama yang jemaat yang hadir di gereja Nias, Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga untuk jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul hati tokoh-tokoh atau orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus. Hati tokoh-tokoh dan orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus, saudara. Penjelmaan Allah menjadi manusia. Allah turun ke dunia menjadi manusia dan karya penebusannya, saudara, adalah peristiwa terbesar dalam sejarah manusia. Tetapi masalahnya, tidak semua orang mempunyai hati yang sama tentang kelahiran atau kedatangan Allah ke dunia ini, saudara. Melalui kisah-kisah Natal dan bagaimana para tokoh dalam Natal menyambut Kristus, maka kita mendapatkan gambaran bagaimana hati tokoh-tokoh atau juga orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama adalah kita lihat hati orang atau hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Argo tolong bacakan Matius 2 ayat 1 sampai 2, Argo. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Matius 2 ayat 1 sampai 2 katakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, nomor satu adalah kita lihat orang Majus ini, ya saudara sekalian, kami datang untuk menyembah dia. Hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Hati sukacita ini diwakili oleh orang-orang Majus. Ya, saudara sekalian, tadi kita sudah bacakan ayatnya. Mereka bahkan rela mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan nyawanya dipertaruhkan demi dapat menjumpai sang raja yang baru lahir itu. Perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang singkat, saudara. Belum lagi risiko yang mereka hadapi sepanjang perjalanan, tetapi tidak mereka hiraukan, saudara. Itu adalah karena sukacita yang meluap di hati mereka. Dan kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Juga mereka karena sukacitanya, orang-orang Majus ini menyerahkan persembahan mereka,
yaitu emas, kemenyan, dan mur, saudara sekalian. Ya, saya bacakan Matius 2 ayat 11 ya, saudara. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, saudara. Emas berbicara tentang kehidupan yang mulia dan tabiat ilahi, saudara sekalian ya. Orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, kita bahas persembahan mereka. Emas berbicara tentang kehidupan yang mulia dan tabiat ilahi. Kehidupan yang suci yang telah teruji. Hidup yang diubahkan. Hidup yang lama kita tanggalkan. Dan hidup yang baru kita kenakan ya. Mari kita di hari Natal ini, saudara sekalian ya, kita persembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang suci, kehidupan yang suci, saudara sekalian, yang kudus sesuai dengan kehendak Allah. Di Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudara sekalian, nah, itu berbicara tentang emas adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang suci, yang kudus. Ya, saudara, itu adalah ibadah kita yang sejati, ya, saudara sekalian. Kemudian persembahan mereka mengenai kemenyan. Kemenyan adalah wujud kehidupan yang telah mengalami penyucian. Hasil penyucian dari darah Yesus dan firman Allah, saudara sekalian. Juga berbagai masalah yang kita hadapi sehingga kita menjadi dewasa rohani, saudara sekalian. Kehidupan yang sudah mati dari dosa itu penting, saudara sekalian, dan kita bangkit dalam kekudusan. Sehingga hidup kita menaburkan keharuman. Ya, saudara sekalian, itu tadi kemenyan, ya, saudara sekalian. Kemenyan adalah wujud kehidupan yang telah mengalami penyucian, saudara sekalian, ya. Penyucian dari darah Yesus dan firman Allah, saudara sekalian. Kemudian saudara sekalian, persembahan lainnya yaitu mur, adalah kehidupan yang sudah ditebus melalui korban Kristus, sehingga kita menyadari bahwa hidup ini bukanlah milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kita. Nah, jadi hal pertama, hati daripada tokoh atau orang-orang yang menyambut kelahiran Yesus adalah satu, hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, ya, saudara sekalian, ya. Kemudian Argo tolong bacakan Matius 2 ayat 2-6, Argo. Matius 2 ayat 2-6. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Ya, Matius 2 ayat 2-6 katakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya,
Jadi ahli Taurat, saudara sekalian, dikumpulkan imam-imam kepala dan ahli Taurat dikumpulkan oleh Raja Herodes untuk menanyakan di mana ya Mesias akan dilahirkan. Ya, sebetulnya mereka tahu, tetap mereka hanya mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi yang kedua kita lihat di sini, hati para tokoh imam-imam dan ahli Taurat, hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati yang biasa-biasa saja. Hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati yang biasa-biasa saja. Ini bukanlah hati yang sukacita, saudara sekalian, tapi acuh tak acuh. Bahkan hati yang apatis terhadap hati ini dapat dilihat dari hati pada pemimpin agama, ya saudara sekalian. Para pemimpin agama ini tahu benar di mana Mesias akan dilahirkan, tapi mereka tidak mau bersusah payah untuk mencarinya. Tidak ada respon sungguh-sungguh, hanya biasa-biasa saja. Nah, bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Kalau ada di antara kita yang mungkin memiliki hati dan pemikiran yang seperti ini, mari kita ubah segera hati dan pemikiran kita, saudara sekalian, dan sambutlah Natal atau kelahiran Yesus ini dengan hati yang penuh sukacita, saudara. Ya. Jadi hal yang kedua, hati dari tokoh-tokoh dan orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus. Dua, hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati yang biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, kita melihat ya, hati yang menyambut kelahiran Yesus seperti hatinya Raja Herodes, ya saudara sekalian. Argo tolong bacakan Matius 2 ayat 16 sampai 17, Argo. Matius 2 ayat 16 sampai 17. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Matius 2 ayat 16 sampai 17 katakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, saudara sekalian. Jadi kita lihat yang ketiga, hati para tokoh-tokoh atau orang-orang yang menyambut kelahiran Yesus. Yang ketiga adalah hati yang menyambut kelahiran Yesus seperti Raja Herodes. Nah, hati lainnya adalah hati yang menyambut seperti Raja Herodes, ya saudara sekalian. Herodes sangat dipenuhi dengan kebencian kepada Kristus, sehingga dia membantai banyak anak-anak kecil dengan harapan dapat membunuh Yesus Kristus, saudara sekalian. Tetapi apakah Kristus dapat dibunuh? Tidak, ya saudara. Kristus tetap hidup, bahkan sampai saat ini, ya saudara. Herodes berusaha untuk melenyapkan Kristus, baik dengan cara kekerasan maupun dengan cara yang halus. Seperti cara yang halusnya Herodes adalah Herodes berpura-pura hendak menyembah Yesus, sebagaimana di Matius 2 ayat 8 dikatakan, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, ini adalah pura-pura atau tipu muslihatnya Herodes, supaya dia tahu di mana Yesus, karena dia ngakunya mau ikut menyembah Yesus, saudara sekalian. Ini hanyalah tipu muslihat Herodes, ya saudara kan. Puji Tuhan, orang-orang Majus menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, ya, sehingga mereka tidak memberitahukan kepada Herodes, bahkan mereka pulang memilih melewati jalan lain,
Nah, mari kita renungkan bagaimana dengan hati kita, saudara sekalian. Apakah kita menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, dengan biasa-biasa saja seperti ahli Taurat yang tidak peduli, saudara sekalian, atau bahkan seperti Herodes yang menyambut Natal dengan kebencian, saudara. Mari kita sambut Natal dengan hati seperti orang Majus, ya, orang-orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, hati tokoh-tokoh orang yang dalam menyambut kelahiran Yesus adalah 3, hati yang menyambut kelahiran Yesus seperti Raja Herodes. Dan hati-hati, ya, hati tokoh-tokoh dan orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus adalah 1, hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Sukacita yang meluap di hati dan kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Juru Selamat yaitu Kristus, sehingga rela berkorban dan mempersembahkan yang terbaik dalam menyambut Natal, saudara sekalian. Dan kemudian kedua, hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati biasa-biasa saja, hati yang acuh tak acuh, bahkan hati yang apatis, tahu benar di mana Mesias akan dilahirkan, tetapi tidak mau bersusah payah mencarinya. Tidak ada respon yang sungguh-sungguh, saudara sekalian. Dan yang ketiga, hati menyambut kelahiran Yesus seperti hati Raja Herodes, hati yang dipenuhi kebencian kepada Kristus, berpura-pura hendak menyembah Yesus, tetapi hanyalah tipu muslihat, saudara. Nah, itulah saudara sekalian kita pelajari hati yang para tokoh-tokoh atau orang-orang yang ada di sekitar waktu kelahiran Yesus, saudara sekalian. Itu tadi 3. Hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita yaitu orang Majus, kemudian hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati biasa-biasa, imam-imam dan ahli Taurat, ya saudara sekalian. Dan kemudian hati yang menyambut kelahiran Yesus seperti hari Raja Herodes yang penuh dengan kebencian, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kita, saudara sekalian. Dan hati kita semua, saudara sekalian, penuh dengan sukacita untuk menyambut kelahiran Yesus. Yang mana Tuhan Yesus selalu lahir tiap hari, tiap saat di hati kita, saudara sekalian, ya. Jadi bukan hanya sekedar di hari Natal, tetapi setiap hari kita Natal, setiap hari Yesus lahir di hati kita. Dan kita mau hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Mau melakukan firman-Nya, jadi pelaku firman-Nya. Dan hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan hidup tidak mau mendukakan hati Tuhan, saudara sekalian. Mau hidup di dalam kekudusannya Yesus juga, saudara sekalian. Nah, marilah kita dalam hidup, saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, kita dalami firman Tuhan, saudara sekalian. Kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan. Dan kemudian kita ikuti kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kedua atau kematian kekal atau lautan api, saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus minta kita untuk masuk sorga, artinya masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, kata Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus minta kita berjuang untuk masuk yang pintu yang sempit itu, berjuang untuk menjadi anak Tuhan yang betul-betul sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kita menjadi pelaku firman, kita betul-betul merenungkan firman Tuhan, dan kita akan bahagia, saudara sekalian, melakukan firman, jadi pelaku firman, karena kita hidup di dalam kehendak-Nya Allah, saudara sekalian. Juga Tuhan Yesus katakan, ya saudara sekalian, kalau barang siapa menang, maka ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Nah, itulah Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan juga dalam hidup ini, otomatis, ya saudara sekalian, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, dan menang atas kuasa gelap, saudara. Nah, itulah saudara, juga kita diminta menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarkanlah kepada mereka apa-apa yang aku ajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman, saudara sekalian. Nah, juga kita diminta untuk menyatu dengan tubuh darah Yesus selalu.
Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ini perintah saudara sekalian. Untuk merayakan atau mengingat ya karya keselamatan yang sudah Allah kerjakan. Kita sudah diampuni dosanya, kita diselamatkan saudara sekalian. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, kita dalam menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, hal yang spiritual, hal yang spektakuler, saudara sekalian, dan mujizat besar pasti terjadi dalam diri kita. Amin, saudara sekalian. Nah, marilah kita dalam hidup selalu kita bertobat dan bertobat. Setiap saat bertobat, setiap hari pertobatan, tiada hari tanpa pertobatan. Dan kemudian kita juga belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Belajar dalam hidup ini saudara sekalian ya, kita selalu di komunitas kita atau di tempat pekerjaan kita selalu belajar. Tidak ada orang yang jadi pandai, tapi semua kita belajar selalu saudara sekalian. Dan kita juga berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Untuk kita selalu dalam perkenanannya Tuhan Yesus selalu. Ya, itulah saudara sekalian. Ya, kita mempunyai hati yang sungguh dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Hati yang melekat kepada Tuhan Yesus. Dan juga dalam menyambut Natal ini, dalam situasi Natal ini, bulan Natal ini, saudara sekalian. Marilah kita bergembira. Ya, sesungguhnya juga emang Natal bukanlah hari Desember saja, tapi kita Natal setiap saat. Yesus lahir di hati kita setiap saat, saudara sekalian. Ini tadi kita mempelajari hati dari tokoh-tokoh dan orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus adalah satu, hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Nah, kita harus seperti ini, seperti orang Majus, hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Dan kemudian kita lihat hati-hati orang lain lagi adalah hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati yang biasa-biasa saja. Dan kemudian kita lihat lagi ada hati yang menyambut kelahiran Yesus seperti hati Raja Herodes yang membenci Kristus, saudara sekalian. Marilah kita menjadi anak Tuhan yang hidup menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya kita semua pasti dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Afisi Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa, yang sungguh memberkati kami semua. Kami diajar tentang hati para tokoh-tokoh yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Gembala senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan diurapi terus, dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa dan mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau menyambut Natal, kelahiran Yesus, dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Jadi apapun keadaan saudara hari ini, apapun masalah saudara hari ini, sambut Natal dengan sukacita. Amin. Kenapa? Karena Yesus telah menjamin hidup kita. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan sudah menjamin hidupku. Amin. Saudara, tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar, yaitu bagaimana hati para tokoh yang menyambut kelahiran Yesus. Tadi ada 3 hal. Yang pertama yaitu orang Majus. Hati mereka ini penuh dengan sukacita, yaitu mereka jalan jauh saudara dari timur, ya kira-kira Irak atau Iran saudara. Nah itu perjalanan yang jauh, tapi mereka tetap bersemangat. Dari mana kita tahu mereka bersemangat? Mereka bersukacita. Kalau mereka enggak bersukacita, saya yakin mereka enggak akan nyampe Bethlehem. Amin. Karena perjalanan itu jauh dan itu banyak perampok saudara atau perompak saudara. Artinya apa? Resiko yang akan dihadapi sangat besar. Tapi karena sukacita, walaupun jalan yang dijalani jauh, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, mereka tetap melangkah dan hasilnya mereka sampai. Kenapa? Karena mereka punya hati yang penuh sukacita.
Maka hari ini apapun masalahmu, selama saudara bersuka cita, selalu ada jalan keluar. Selama saudara bersuka cita, selalu ada kekuatan. Katakan amin. Yang kedua, tadi Gembala Sidang kita mengajar tentang hati para imam-imam atau ahli Taurat yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati yang biasa-biasa atau acuh tak acuh. Nah, zaman ini pun banyak saudara orang yang biasa-biasa, Natal biasa saja saudara. Maka hari ini Natal adalah peristiwa yang luar biasa. Sama-sama bilang bersama saya, Natal peristiwa yang luar biasa. Jadi kita nggak boleh biasa-biasa karena yang lahir adalah Mesias Juru Selamat. Amin. Yang ketiga tadi Gembala Sidang kita mengajar yaitu tentang hati yang menyambut kelahiran Yesus seperti Herodes, yaitu hati yang penuh dengan kebencian. Jadi jangan sampai saudara merayakan Natal tapi hati saudara penuh dengan kebencian. Benci sama suami, benci sama istri, benci sama orang tua. Ada di sini yang lagi benci, angkat tangan. Ada. Jangan sampai saudara nanti malam Natal tapi hati saudara penuh dengan kebencian. Hari ini mari minta Tuhan berikan hati yang baru, hati yang mau mengampuni, hati yang mau menerima kita apa adanya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, saya akan sedikit menambahkan yang keempat, hati seperti apa yang harus dimiliki seperti para tokoh. Kita baca yaitu hati para gembala saudara di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di mana? Stop dulu saudara. Ini para gembala dijumpai oleh para malaikat dan diberitahu tentang kelahiran Yesus. Dikatakan apa? Jangan takut. Hari ini aku memberitakan kesukaan besar. Apa kesukaan besarnya? Telah lahir juru selamat di kota Daud. Lalu berita yang didengar oleh para gembala ini dipercaya oleh para gembala. Artinya apa? Para gembala ini punya hati yang percaya. Kita baca ayat 15 sama-sama 2, 3 ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Apa kata mereka? Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara perhatikan, setelah mendengar berita Natal, para gembala bilang apa? Mereka saling ngomong, ayolah kita ke Bethlehem, marilah kita ke Bethlehem. Saya mau tanya sama saudara, kalau mereka nggak percaya berita Natal itu, mereka pergi atau enggak? Pergi atau enggak? Enggak percaya saudara. Tapi karena para gembala ini percaya, mereka bilang, ayo kita pergi ke Bethlehem. Maka yang keempat, saya mau menambahkan buat kita semua, belajar dari para gembala, mari miliki hati yang percaya dan tidak takut. Sama-sama bilang bersama saya, percaya dan tidak takut. Amin. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu, tetap percaya dan jangan takut. Amin. Kenapa saudara? Karena berita Natal ini kan disampaikan bukan hanya kepada para gembala, disampaikan ke Yusuf, ke Maria. Dibilang apa? Yusuf, Maria akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia mengandung karena dari Roh Kudus. Kalau Yusuf nggak percaya, saya yakin Yusuf nggak mau terima Maria. Enak aja, masa dia ngandung dari Roh Kudus lagi? Nggak mungkin. Tapi karena dia percaya, dia menerima Maria. Sama waktu Maria juga disampaikan, Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, dia akan menyelamatkan umatnya. Kalau Maria nggak percaya, dia pasti mohon maaf ya saudara, mohon maaf, dia pasti bisa keluarin itu saudara. Wah ini nanti saya dirajam. Tapi karena dia percaya, dia terima itu. Amin saudara. Tapi ada juga yaitu orang-orang yang disampaikan berita Natal tidak percaya. Maka hari ini siapapun saudara, hiduplah dengan hati yang penuh percaya. Amin. Bukan hanya percaya, tapi kita nggak boleh takut. Tadi dikatakan ayat 10, jangan takut. Saudara, berita Natal ini saudara disampaikan ke beberapa orang selalu dimulai dengan kata jangan takut. Kepada Yusuf, nanti saudara baca Matius pasal 1, Yusuf,
jangan takut. Ambillah Maria sebagai istrimu. Lalu juga malaikat menjumpai Maria, nanti saudara baca Lukas pasal 2. Maria, jangan takut, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lagi-lagi malaikat juga menjumpai Zakaria dan Elisabet. Zakaria, jangan takut. Nanti saudara baca Lukas pasal 1. Doamu sudah didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Istrimu Elisabet akan mengandung. Demikian juga para gembala. Jadi para gembala, lalu Maria, Yusuf, ya, saudara, lalu juga Zakaria dan Elisabet selalu dimulai dengan kata jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Pertanyaannya, kenapa berita Natal itu jangan takut? Sekali lagi, kenapa berita Natal itu jangan takut? Kenapa nggak dibilang diberkatilah engkau, sukseslah engkau? Enggak. Kenapa berita Natal dimulai dengan kata jangan takut? Karena sebelum kelahiran Yesus, manusia hidup dalam ketakutan. Sekali lagi, sebelum Yesus lahir, manusia hidup dalam ketakutan. Kenapa hidup dalam ketakutan? Karena tidak ada kepastian. Maka dengan lahirnya Yesus, dengan Yesus datang, yang kita rayakan sebagai Natal, Yesus memberi kepastian. Sama-sama bilang bersama saya, Yesus datang memberikan kepastian. Apa kepastian yang Yesus berikan? Yang pertama, kepastian keselamatan. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya sudah selamat? Boleh cung tangan. Saudara, kalau saudara dipanggil Tuhan, saudara kemana? Yakin ke surga? Yang yakin ke surga boleh lambaikan tangan saudara. Wah, puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bukan pendeta yang bilang, tapi Yesus yang bilang. Maka saudara nggak usah takut. Semua orang pasti mati. Yang paling ditakuti manusia adalah mati, kematian. Maka Yesus datang sebagai Natal memberikan kepastian. Maka berita Natal bilang apa? Jangan takut, karena Tuhan sudah memberikan kepastian. Amin. Bukan hanya memberikan kepastian hidup kekal, juga Yesus memberi kepastian masa depan. Sebelum kelahiran Yesus nggak ada masa depan, nggak ada kepastian masa depan. Tapi dengan lahirnya Yesus, dengan Natal, Yesus memberikan kepastian masa depan. Jadi masa depanmu Tuhan sudah jamin. Maka ada lagu berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak, karena ku tahu Dia pegang. Stop dulu. Siapa yang pegang hidup kita? Siapa yang pegang hari esok? Jadi yang pegang masa depanmu bukan pekerjaanmu. Karena pekerjaanmu bisa di PHK. Yang pegang bisnismu hari esok bukan kekuatan saudara, tapi siapa? Tuhan. Yang pegang masa depan anak-anakmu siapa namanya? Yesus. Jadi kalau Yesus pegang hidup saudara, pegang masa depan saudara, jamin masa depan saudara, enggak ada yang kita perlu takuti. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kenapa berita Natal jangan takut? Yang pertama, karena Tuhan sudah datang untuk memberikan kepastian. Amin. Kenapa berita Natal selalu bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut? Yang kedua, karena Tuhan ingin memberikan ketenangan. Sama-sama bilang bersama saya, di dalam Yesus ada ketenangan. Amin. Saudara, orang yang takut itu nggak tenang. Walaupun dia tidur golak-golek, golak-golek, golak-golek. Karena ketakutan membuat orang tidak tenang. Contoh begini, misalkan ada saudara di sini, lalu saudara datang berobat ke dokter, lalu diperiksa, di USG, di CT scan, semua diperiksa. Selesai, udah Bu, bangun, ayo, sini datang ke meja saya. Lalu dokternya bilang, Ibu, mohon maaf, setelah melakukan pemeriksaan secara konkret, secara detail, mohon maaf, dengan berat hati saya sampaikan, Ibu mengidap penyakit ganas. Saya mau tanya sama saudara, kalau dokter bilang ibu atau saudara menderita penyakit ganas, saya mau tanya, saudara senang atau takut? Takut atau senang? Takut. Hah? Yang benar dokter, anak saya masih kecil dokter, yang benar. Tapi setelah saudara ketakutan, dokternya bilang, tapi ibu, walaupun ini ganas, saya bisa menyembuhkan ibu.
jangan takut. Saya mau tanya sama saudara, saudara hilang rasa takutnya? Iya. Itu sebabnya kenapa berita Natal Yesus datang dan malaikat bilang jangan takut, karena Yesus ingin memberikan ketenangan dalam hidup kita. Maka hari ini di dalam Yesus ada ketenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan sudah jamin hidup saudara, apa yang saudara perlu takuti? Amin. Satu ayat kita baca, Yesaya 41 ayat 10. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Janganlah takut. Stop. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena Tuhan apa? Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan menyertai aku. Saudara yakin Tuhan menyertai saudara? Apa arti Tuhan menyertai kita? Arti Tuhan menyertai kita, Tuhan temenin kita. Tuhan dampingin kita. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan menyertai aku. Artinya Tuhan menemani aku. Aku tidak jalan sendiri. Ada banyak orang takut, kenapa? Karena dia merasa sendiri. Misalkan kalau ada ibu-ibu gitu saudara, lalu dia ada masalah besar dengan anaknya, lalu dia nangis bilang, seandainya suamiku masih hidup, pasti aku bisa. Karena dia merasa apa? Sendiri. Amin. Tapi hari ini kabar baiknya Alkitab berkata jangan takut karena aku apa? Menyertai kamu. Amin. Pak, Tuhan menyertaimu. Bu, Tuhan menyertaimu. Seberat apapun masalahmu hari ini, Tuhan menemani kita. Kita nggak jalan sendiri. Amin. Iya. Tuhan menyertai kita, Tuhan mendampingi kita. Dia nggak meninggalkan kita. Contoh, waktu ibu itu takut, seandainya bapak atau suamiku masih hidup, aku pasti nggak takut seperti ini. Tiba-tiba datanglah ke rumah ibu ini 3 orang. Berapa orang? 3 orang. 1 pendeta. 1 siapa? Anggaplah pendeta Elvis Sirait gitu. 2 seorang jenderal. 2 apa? Yang ketiga seorang konglomerat. Yang ketiga siapa? Lalu 3 orang ini datang. Yang pertama pendeta Elvis dulu. Ibu, jangan takut. Saya akan selalu berdoa untuk ibu. Saya akan kuatkan ibu. Saya mau tanya, ketakutannya kurang atau tambah? Kurang. Lalu jenderal, udah selesai pendeta? Udah, jenderal. Ibu, nanti masalah pidana apapun, saya tolong ibu. Saya tahu pasal ini, pasal 5, pasal 7, pasal 10, pasal 11, saya tahu itu semua. Ibu saya tolong. Saya mau tanya sama saudara, rasa takutnya tambah atau kurang? Kurang. Udah selesai, jenderal? Udah, konglomerat datang gitu saudara. Ibu, nanti soal biaya apa, biaya ini saya tanggung, saya gini. Ini di depan udah saya kasih dulu 100 juta. Saya mau tanya ibu-ibu, nambah takut atau hilang takutnya? Itu baru pendeta, jenderal, dan konglomerat. Ini Tuhan bilang, jangan takut. Tuhan lebih besar dari pendeta. Tuhan lebih besar dari jenderal. Tuhan lebih besar dari konglomerat. Saudara masih takut? Masih takut? Lagi, Yesaya 41 ayat 10, sama-sama 2. Kita baca 2, 3, Yesaya 41 ayat 10. Lanjut sama-sama, 2, 3 ya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah apa? Stop, jangan apa? Bimbang. Apa arti kata bimbang? Ragu. Kenapa orang ragu? Kenapa kita bisa ragu? Karena kita pernah dikecewakan. Saudara pernah dikecewakan? Contoh begini saudara, misalkan ada Bapak A dan Bapak B. Lalu Bapak A sama Bapak B ini kerja sama. Setelah kerja sama, tiba-tiba di tengah jalan Bapak B ini bawa lari uang Bapak A. 2 tahun kemudian Bapak B datang lagi. Bapak, mohon maaf 2 tahun yang lalu saya pernah mengecewakan kamu. Kita kerjasama lagi ya. Saya janji dia nggak mengecewakan kamu. Saya tanya sama saudara, orang ini yakin atau ragu? Bener nggak kamu ya? Bener nggak sih? Bener nggak ya gitu? Ragu. Kenapa ragu? Karena pernah kecewa. Saudara pernah kecewa?
Bapak-bapak pernah kecewa sama istri? Bapak-bapak yang pernah kecewa sama istri boleh angkat tangan. Sebaiknya jangan angkat tangan. Daripada nanti malam bapak tidur di sofa, istri di kamar. Ibu-ibu pernah kecewa sama suami? Boleh angkat tangan yang pernah kecewa sama suami. Jangan angkat tangan bu, nanti THR Natal nggak dikasih. Orang tua pernah kecewa sama anak? Nggak ada orang tua di sini. Orang tua pernah kecewa sama anak? Gimana rasanya? Udah gua lahirin. Anak-anak pernah kecewa sama orang tua? Pernah? Selanjutnya, saudara pernah kecewa sama Tuhan? Bener nggak pernah kecewa sama Tuhan? Doa saudara udah 3 tahun nggak dijawab-jawab, kecewa nggak? Tuhan udah 3 tahun doaku kok nggak dijawab. Pernah gitu? Saudara pernah kecewa sama Tuhan? Ada orang yang kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku udah ibadah di Gading Nias jam 10, tapi kenapa ada masalah? Aku kecewa sama Tuhan. Amin. Kenapa kita kecewa sama Tuhan? Karena kita menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau, padahal belum tentu semua yang kita mau Tuhan mau. Sekali lagi, belum tentu apa yang kita mau Tuhan mau. Amin. Itu sebabnya kenapa banyak orang kecewa sama Tuhan, karena dia memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau. Kita nggak boleh maksa Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Tapi biarlah kita ikuti apa yang Tuhan mau. Kalau kita ikuti apa yang Tuhan mau, maka kita pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi Yesaya 41 ayat 10 tadi, sama-sama 2-3 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab sebab apa? Tadi dikatakan jangan bimbang. Kenapa ada orang bimbang? Karena kecewa. Maka selanjutnya Tuhan berkata, sebab aku ini apa? Apa maksudnya dia berkata sebab aku ini Allahmu? Dia sedang mengingatkan kita, dia sedang negesin kita. Contoh misalkan suami istri lagi berantem. Tiba-tiba suami bilang, aku ini suamimu. Saya mau tanya, ibu ini tahu nggak itu bapak suaminya dia? Lalu kenapa bapak ini bilang, aku ini suamimu? Secara tidak langsung bapak ini mau kasih tahu, aku yang cari uang, aku yang kasih gaji. Lalu istrinya nggak mau kalah, dia bawa langsung, aku ini istrimu. Saya mau tanya, bapak ini suami ini tahu nggak ini istrinya? Lalu kenapa ibu ini bilang aku ini istrimu? Dia mau kasih tahu, yang lahirin anakmu aku tahu gitu. Setuju? Maka kalau Tuhan bilang aku ini apa? Allahmu. Apa maksudnya Tuhan harus mengingatkan kita aku ini Allahmu? Dia sedang kasih tahu Tuhan itu nggak sama manusia. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan nggak sama dengan manusia. Manusia bisa mengecewakan, manusia bisa menyakiti hatimu, tapi Tuhan nggak akan pernah mengecewakanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan bilang aku ini Allahmu? Karena Tuhan mau kasih tahu, dia mau ingetin kita, yang ciptain kamu tuh aku. Amin. Boleh marah yang diciptain, Tuhan sih gitu. Aku yang ciptain kamu. Setuju? Kenapa Tuhan harus bilang aku ini Allahmu? Karena Tuhan mau kasih tahu bahwa jalan hidupmu aku tahu. Jalan hidup saudara Tuhan tahu. Kenapa Tuhan bilang aku ini Allahmu? Dia mau kasih tahu masa depanmu aku yang menetapkan. Amin. Tuhan kita hebat. Dia sudah menetapkan langkah hidup kita. Maka hari ini sesulit apapun masalahmu, jangan takut. Kita masih punya Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku masih punya Tuhan. Ya, seberat apapun masalahmu, sesulit apapun masalahmu, kamu masih punya Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan yang gak akan pernah mengecewakan.
Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami semua terus memiliki hati yang penuh dengan sukacita, percaya dan tidak takut. Karena Mesias telah lahir, Juru Selamat yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sama-sama angkat tanganmu, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang. Kami angkat tangan kami Yesus, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi sama-sama, sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari sama-sama berikan sorak-sorai bagi Dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Mari angkat tanganmu bersama, katakan, kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Aku puja, Kau puja, ku cinta, ku sembah. Kau puja, ku cinta. Bersama-sama katakan, Kau
ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam sakramen pengucapan kudus. Kita akan menyatukan tubuh dan darah Kristus pada siang hari. Mari bersama-sama saudara, kita adakan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyembuhkanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Tuhan menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan menyembuhkanku. Mari bersama-sama saudara kita pakai berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian terkasih, Gembala Sidang, Pendeta dan Depari Aja, boleh setiap kami nyatakan tubuh dan darah Kristus pada siang hari. Haleluya. Kasih-Mu, haleluya, haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Argo tolong bacakan firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 56, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar, seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu.
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Argo. Sesudah kita mendengar firman Tuhan ini jelas, saudara sekalian, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mencapai hidup yang kekal, artinya hidup di sorga, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, dan Tuhan Yesus katakan kepada siapa yang menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup oleh Yesus, saudara sekalian. Akan hidup oleh aku, kata Tuhan Yesus. Otomatis ya kita nanti kelak akan hidup ya di sorga bersama Yesus. Tetapi selama di bumi ini otomatis juga kita akan hidup seperti kata-kata Tuhan Yesus atau doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu hidup kita di bumi seperti di sorga. Amin, saudara sekalian. Nah, mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun dan tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah,
tidak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, influenza B, aku tolak alergi makanan, aku tolak sakit keropos tulang, tulang-tulangku sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit, aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, ulapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, pekerjaan, rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, dan minta kepada Tuhan Yesus saat ini, dan imani saudara sekalian doa Anda, ya apapun doa Anda, imani akan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. 2. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. 3. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan selalu berhasil, dan kami selalu naik, tidak pernah turun. Dan inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada dahi Anda dan juga pada kepala Anda. Dan imani saudara sekalian Anda yang sakit, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Dan kami percaya Engkau kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau pribadi dan kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu menyertai kami. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada diri jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau.
Berikan anak-anak-Mu jemaat gereja TBS Indonesia, Tuhan Yesus, berkat rohani mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Jemaat gereja TBS Indonesia selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja TBS Indonesia selalu sehat dan sembuh. Dan kemudian berikan berkat materi ya Tuhan Yesus. Berikan apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan. Berikan apa yang dilakukan oleh jemaat gereja TBS Indonesia selalu naik, tidak pernah turun. Berikan penghasilan lebih dari cukup ya Tuhan Yesus. Jadi kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus. Dan rumah tangga di gereja TBS Indonesia dilindungi oleh Tuhan Yesus, dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ikat suami istri dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Apapun yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan oleh dicerahkan oleh manusia. Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan dalam rumah tangga suami istri gereja TBS Indonesia selalu tercukupi, dan berikan suami istri di gereja TBS Indonesia penuh kasih mesra, kasih mula-mula. Ya, selalu satu hati, satu roh, satu jiwa. Saudara minta Tuhan Yesus, kami minta kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja TBS Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk para koordinator, pekerja, usher, greeter, choir, dan juga media, dan juga tim worship, dan Buanerges dan kids semua dilindungi Tuhan Yesus, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, terima kasih Tuhan Yesus, diberkati Pak Anggoro bersama ibu, istrinya dan anaknya, dan Pak Akyat dan Ibu Susan, Kau berkati ya Tuhan Yesus, Kau balaskan 100 kali ganda, dan berikan Tuhan Yesus bersyukur dan terima kasih Pak Akyat dan Ibu Susan. Tuhan Yesus, panitia di Natal Manado berlangsung dengan baik dan sukses Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan Yesus, Pak Yapet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi diberkati, Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter sehat sembuh, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk gereja TBS Indonesia, lindungi dan berkenan selalu pada gereja TBS Indonesia ya Tuhan Yesus. Ya, apapun yang program yang diadakan oleh gereja TBS Indonesia Tuhan Yesus, Engkau selalu berkenan Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus perkenanan-Mu terjadi selalu, dan Engkau menyertai. Berikan juga kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja TBS Indonesia dan dialami oleh jemaat gereja TBS Indonesia dan orang-orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan gereja TBS Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias Pendeta Elvis. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami semua sungguh diberkati melalui pelayanan Ibu, melalui penyampaian firman, memimpin perjamuan dan juga minyak urapan, serta doa-doa yang penuh kuasa. Kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga senantiasa diberkati, diurapi, dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami pada siang hari ini, dan kami percaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati setiap kami. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan sebentar umat-Mu akan pulang, Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, berkat kuasa mujizat, pengurapan Tuhan turun atas mereka semua. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony, Teja Sukmana, bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara Samuel Alvarado, bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Para singer, Kalista dan teman-teman diberkati, juga para pemain musik, berkati Jeremy, juga Sandi, juga Kefas,
Renaldi bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, Tuhan berkati. Juga koordinator di tempat ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, bahkan hikmat, pewahyuan dari sorga. Tuhan singkapkan terus untuk menuntun, mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Pendeta Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan secara luar biasa. Tuhan terus urapi, Tuhan pakai secara luar biasa, menjadi pemimpin yang hebat, diberkati Tuhan. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tepi kau, untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Selamat hari Minggu, maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom Tiberias.